Kita semuanya adalah fuqara ilallah, fakir terhadap Allah, perlu bantuan Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semuanya adalah fakir kepada Allah. Dan Allah adalah yang maha kaya dan maha terpuji. Alhamdulillah, kita dijadikan orang yang perlu kepada Allah, fakir kepada Allah, bukan fakir dan perlu kepada manusia. Karena itu, kita mendatangi orang-orang yang saleh, bertawassul dengan mereka, dengan harapan perlu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima apa yang telah kita amalkan daripada perbuatan. Berkat mereka semuanya. Kita datang kepada orang-orang yang saleh, ziarah kepada mereka, bukan memohon kepada mereka, tapi kita memohon kepada Allah. Mendekat dengan mereka, berkat mereka, kita berharap kepada Allah, Allah merahmati kita dan menerima semua amal kita. Manusia hendaknya bersyukur kepada Allah jika dia ditakdir bisa bertemu para aulia atau berziarah kepada mereka, bahkan duduk bersama mereka. Mereka orang-orang yang diterima doanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang jujur zahir dan batinnya, warak daripada urusan dunia. Mereka orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lahum ma yasha'un 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka di sisi Tuhannya Allah berikan apa yang mereka mau. Itu adalah balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau sudah kita ziarah kepada orang-orang yang saleh, para aulia Allah, hendaknya kita bisa mengaca diri kita, menilai diri kita. Mereka orang yang begitu bersemangat beribadah, tapi begitu kita malas beribadah. Mereka orang yang menguasai ilmu zahir dan batin. Koreksi diri kamu, begitu jauh kamu daripada ilmu yang zahir, apalagi ilmu yang batin dan seterusnya. Amma inna hadha ad-dahra qad dhalla alumuhum fi ladzatil farji wal akli. Kemudian lihatlah orang-orang yang hidup ada di zaman kamu. Kehidupan mereka hanya sekedar untuk kepuasan, kenikmatan farajnya, kemaluannya, dan juga kenikmatan perutnya. Inginnya makan enak, minum lezat, perempuan yang cantik, hanya kenikmatan perut dan kenikmatan kemaluan. Kenikmatan ibadah, mereka tidak berpikir. Kenikmatan salat, baca Quran dan zikir, mereka juga tidak tertarik. Padahal kalau kita lihat bagaimana salaf-salafnya kita. Wa qad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Para salaf kalau kita lihat, harapan mereka bukan untuk kenikmatan itu, tapi mendapatkan keutamaan daripada Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Mereka orang-orang dikatakan laqad rafadud dunyal gharura ma sa'aulaha walladhi ya'ti yubadaru bil badli. Mereka justru mengusir dunia yang kita cari-cari, yang kita berpayah-payah untuk mendapatkannya. Dunia datang kepada mereka, mereka usir. Ketika dunia sampai kepada mereka, ternyata dunia tadi itu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk dinikmati.
Kemudian berkaca. Perhatikan diri kamu. Kalau kita kan tidak siap payah, siap capai, banting tulang untuk urusan dunia. Untuk urusan tinggalkan begitu saja berlalu. Bukan hanya sekedar dunia untuk zahir, bahkan telah menguasai hati kita. Tangan bekerja untuk dunia. Mata memandang untuk dunia. Telinga mencari kabar dunia. Pikiran sibuk untuk dunia. Kaki berjalan mencari dunia. Zahir udah untuk dunia. Hati juga begitu. Udah dikuasai dunia. Bahkan di dalam sholat menghadap Tuhannya pun masih memikirkan dunia. Padahal Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah, ma saga kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia itu berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, satu sayap nyamuk, maka dunia tidak akan Allah berikan minum kepada orang-orang yang kafir ini di atas dunia. Kalau kita mau beli perak misalnya, seberat sayap nyamuk, kira-kira berapa miligram itu? Sangat sedikit. Emas aja setitik itu. Murah sekali itu. Kalau seandainya dunia itu semurah itu nilainya, maka tidak diperuntukkan untuk orang kafir ini dunia. Dilarang orang kafir hidup di atas dunia. Setetes air pun nggak Allah berikan. Tapi berhubung dunia ini sampah, nggak ada nilainya, bahkan lebih jelek daripada sampah, yang nyembah selain Allah pun, yang kafir terhadap Allah pun dipersilakan hidup di atasnya. Itu karena kehinaan daripada dunia. Karena itu, majulah kamu dan bersemangatlah kamu untuk menuju kepada Tuhan kamu, bukan untuk dunia. Perhatikan, Allah itu mempunyai banyak pemberian-pemberian yang istimewa, yang akan beruntung jika manusia menggapainya dan mencapainya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan itu. Tapi itu semuanya tidak mungkin akan bisa diraih kecuali dengan keseriusan dan semangat. Kita kan nggak kepingin dikasih istimewa, tapi nggak mau bekerja. Siapa yang akan? Manusia aja nggak mau gaji kamu. Kalau kamu malas nggak bekerja, Allah akan memberikan wilayahnya, memberikan ilmu laduni, memberikan derajat yang tinggi. Inti kira dengan cukup menanti. Toko kamu itu nggak ada pembeli kalau nggak kamu buka. Barang kamu kalau nggak kamu tawarkan, orang nggak tertarik. Kemudian kamu mendapatkan ingin jadi wali, cukup dengan malas gini. Nggak qiyamul lail, nggak sholat berjamaah, nggak sholat Jum'ah, nggak baca Quran. Kita berharap sesuatu, tapi kita nggak mau bekerja, nggak mungkin. Pokoknya nasyik balas, minta gratisan aja. Orang-orang tua kita telah meninggalkan kita. Akhirnya, kita menjadi orang yang kurang siap sekarang. Karena kita tidak mengikuti mereka. Coba kamu lihat. Yang punya harta aja, nggak siap mengeluarkan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika untuk makan, cari makanan yang nikmat. Tapi ketika untuk merayakan pesta perkawinan, wah, mengeluarkan banyak, berpuluh-puluh juta. Untuk membela agama Allah, cari duit yang paling kecil nilainya. Subhanallah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika beliau berpikir begitu banyak orang-orang yang soleh telah meninggalkan, beliau berkata, "Usirna haya bizi jahlina, nushbihu bil buhmi suwairi hatil ghafli." Kami menjadi orang yang bingung sekarang ini, hidup ada di zaman ini. Kenapa? Kita ini udah bodoh, ibarat binatang yang udah gak kereken lagi, gak diperdulikan lagi.
ayam yang asalnya dipiara setiap hari dikasih makan, kambing begitu, ditinggal mati sama pemeliharanya. Mati. Akhirnya nggak ada ngasih makan, nggak ada yang miara, nggak ada yang masukkan kandang, nggak ada yang perhatian lagi. Kita juga begitu kan? Orang-orang soleh banyak meninggal dunia, nggak ada lagi nasihat kita, yang bimbing kita semuanya. Kita ibarat binatang-binatang yang liar sudah. Keadaan ini adalah keadaan yang sangat berbahaya dan buruk sekali. Cuma, coba kita mau tanya, masih adakah orang yang mau mendengarkan nasihat? Kalau memang mereka hidup, masih ada nggak yang mau mendengarkan nasihat ini? Masih ada nggak yang mau menerima bimbingan-bimbingan? Masih adakah orang yang mau bersemangat beribadah untuk mendapatkan ridha Allah? Masih adakah orang-orang yang mengikuti jejak salafus soleh? Ketahuilah bahwa saat seperti sekarang ini adalah saat yang penuh berkah. Tidak ragu lagi bahwa awan yang membawa rahmat akan menurunkan hujan kepada kita, hujan rahmat. Tapi tentunya yang bisa menerima hujan rahmat ahli talaqi. Orang yang sudah siap hatinya untuk menerima itu rahmat. Sebenarnya banyak sekali peluang-peluangnya untuk mendapatkan asrar, rahasia-rahasia, cahaya-cahaya, manfaat-manfaat. Masjid ini ngajak kita, ayo sholat kamu. Iktikaf kamu ada di dalamku. Berjamaahlah kamu ada di dalamku. Kitab-kitab juga mengajak kamu, baca aku. Al-Quran juga mengajak kamu, baca aku, pelajari aku. Kita aja yang nggak paham diajak sama mereka. Kita kelihatan masjid nggak tertarik, kita kelihatan Quran nggak tertarik, kita kelihatan kitab nggak tertarik, kita kelihatan melihat majelis ilmu nggak tertarik. Yang nggak beres kita aja sebenarnya. Dikatakan tanakuru waqti auratal husna wal hamma wa kaifa wa ahlul waqti qad ahmalul ilma. Keadaan zaman sekarang ini membuat kita sumpah udah. Apalagi penduduknya tambah buat sumpah. Kenapa? Enggak mau ilmu udah. Lah ulama bukan ulama enggak perlu lagi dengan ilmu. Udahnya begitu, perzinaan ada di mana-mana, perjudian di mana-mana, narkoba ada di mana-mana. Enggak mau lagi dengan majelis ilmu. Enggak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat. Tidak ada jalan untuk selamat kecuali dengan ilmu agama. Orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu itu perbuatan tidak terpuji. Kadang-kadang seminggu, 1 minggu penuh enggak menghadiri majelis ilmu hatta 1 jam. Dia bisa bayangkan hatinya orang itu. Pohon aja telat enggak disiram, seminggu udah layu. Manusia aja, sapi aja telat enggak dikasih makan seminggu udah lemes. Mungkin mati, apalagi iman kamu, hati kamu. Telat enggak dikasih nasihat selama seminggu, apa jadinya? Padahal menghadiri majelis ilmu ini pahalanya lebih afdol, lebih banyak, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah menjenguk orang yang sakit 1000 orang yang sakit, pasien yang sakit ditambah mengubur 1000 mayit. Masih lebih utama menghadiri majelis ilmu seperti sekarang ini. Model kita ini umurnya dikurangi, amalnya nggak ditambahi. Seharusnya kan tidak. Semakin berkurangnya umur, semakin menggebu-gebu sebelum mati. Memperbanyak amal, itu adalah kebutuhan kita, bekalnya kita untuk akhirat. Sudah hidup di dunia sebentar, akhirat begitu panjang. Dibuat tidur banyak. Dibuat lupa kepada Allah banyak. Kalaupun kamu itu umurnya kamu itu semuanya digunakan untuk ibadah, bekal kamu itu masih sedikit kalau dibandingkan kebutuhan kamu di akhirat. Bakal dipanggil satu persatu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita kepanasan aja di dunia, cari naungan. Apalagi nanti ada di mahsyar. Cari naungan siapa kalau bukan naungan Allah nanti? Kalau kamu nggak mendapat rahmat Allah, bisa kamu bayangkan kepanasan di dunia 1 jam aja nggak kuat kita. Cari tempat yang ada naungannya. Oke, nanti ada di mahsyar. Jangan kita, para nabi aja ada di sana dalam keadaan susah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dan tersenyum di saat itu kecuali Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi daripada segala perbuatan dosa. Manusia ini, kalau seandainya umurnya didobel-dobeli semuanya, itu umur 200 tahun, 300 tahun. Kemudian setiap saatnya sujud di atas bara api. Kita bisa bayangkan dah. Itu belum dinyatakan mensyukuri nikmat Allah. Begitu nikmat Allah yang sangat besar, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Inti jadi orang Islam dan iman bukan karena ilmunya inti. Bukan karena kamu pelajari itu Islam dan iman. Allah yang mentakdir kamu jadi orang Islam dan iman. Enggak salah pilih Tuhan. Enggak salah pilih ajaran. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kembangkan itu kenikmatan, jaga itu kenikmatan. Punya harta, ingin hartanya bertambah. Dijalankan, didagangkan. Punya iman, punya Islam, kembangkan. Tingkatkan. Biar berbuah itu Islam dan iman kamu. Biar mantap dan mengakar Islam dan iman kamu. Minimal untuk memperkuat iman dan Islam, dekati orang-orang soleh. Dekati para aulia Allah. Tahuilah, paling sedikitnya faedah mendekati para wali, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Haddad berkata, aku mendapatkan ini semuanya bukan karena menjadi penganggur. Kita dulu cari, tidak ada orang yang alim yang soleh, wali min auliyaillah, orang yang ahli ibadah dan mendekat diri kepada Allah kecuali aku akan datangi dan aku minta berkah mereka. Cari. Kita kan enggak, kalau ada artis baru kita sambut. Kalau ada orang kaya baru kita ziarah. Bukan cari orang-orang yang soleh kadang-kadang. Tapi itu semuanya harus dengan adab. Kalau ketemu orang yang begitu harus ada adab, hormat, sopan, siap zahir dan batinnya. Lihat Habib Abdullah bin Thahir sama Habib Thahir. Habib Thahir kakaknya Habib Abdullah. Habib Abdullah ini sama kakaknya seperti makmum sama imam kemana-mana. Nggak pernah nyalep. Nggak pernah mendahului. Kalau duduk juga begitu. Di belakangnya. Kalau jalan selalu di belakangnya. Seperti imam sama makmum ada di mana-mana. Adab. Habib Husain Al-Haddad sama Habib Alwi. Habib Alwi itu kakaknya Habib Husain Al-Haddad. Itu Habib Alwi kakaknya. Kalau ketemu orang soleh minta doa, doakan Husain ya. Kemudian doakan aku. Adanya dulu doakan. Doakan dia. Amin, amin. Kemudian doakan aku. Habib Husain juga begitu hormatnya kepada kakaknya. Suatu saat di satu daerah begitu datang Habib Alwi dan Habib Husain. Kakak beradik ini, Habib Alwi kakaknya. Disediakan kamar, ada 2 kasurnya. Habib Husain tidur di bawah, kakaknya tidur di atas. Ditanya, kenapa nggak tidur di atas? Kata dia, anak takut kakak anak ini waktu malam bangunnya lebih dulu daripada aku. Akhirnya sholat, pas dia sujud atau duduk, berarti aku di atasnya dia. Aku tidak adab sama dia. Tuh lihat. Kalau sekarang kan enggak. Adab. Adab inilah. Jika kita laksanakan di hadapan orang yang soleh, wali min auliyaillah, kita akan mendapatkan banyak madad daripada mereka. Nah, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi orang yang
beruntung bisa bertemu dengan mereka, mengambil barokah daripada mereka, dan dijadikan pecinta-pecinta mereka. Dan mudah-mudahan insyaallah cinta kepada mereka di dunia ini akan membuahkan bisa berkumpul dalam golongan mereka nanti di akhirat.